Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Mardani, NIM 0309192059, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PIPS 2, UIN Sumatera Utara, Medan. Adapun dari pembuatan video ini, saya memenuhi tugas akhir dari Bapak Priyanto MPDI dengan berjudul Administrasi Kurikulum. Singkat waktu, apa sih pengertian administrasi kurikulum? Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan pada tingkat sekolah apapun. Yang menjadi tugas utama kepala sekolah adalah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid, karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus segala usahanya adalah terletak pada praktek belajar mengajar. Kegiatan administrasi kurikulum. Kegiatan administrasi dititik beratkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Kegiatan administrasi kurikulum yang terpenting di sini dapat disebutkan itu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan amat erat kaitannya dengan tugas guru. Yang kedua, kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. 3. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru. 4. Pembagian tugas mengajar dan tugas piket. 5. Pengaturan bimbingan guru terhadap siswa. 6. Penyusunan satuan pelajaran. 7. Koordinasi penyusunan persiapan mengajar. 8. Penyelenggaraan evaluasi hasil belajar. 9. Kegiatan bimbingan penyuluhan. 3. Pelaksanaan kurikulum sekolah. Sebagai salah satu batasan pengertian yang dimaksud dengan pelaksanaan kurikulum adalah pelaksanaan mengajar di kelas, merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Dalam melaksanakan mengajar di kelas, guru menyempatkan perhatian hanya pada interaksi proses belajar mengajar. Namun demikian, fisik ruangan dan aktivitas kelas tidak luput dari perhatiannya, justru sudah dimulai semenjak memasuki ruangan belajar. Oleh karena itu, selama guru berada dalam kelas terbagi menjadi tahap persiapan, pelaksanaan pelajaran, dan tahap penutupan. 4. Landasan perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum pendidikan harus mengasimilasi dan mengorganisasi informasi dan data secara intensif yang berhubungan dengan pengembangan program, lembaga, atau sekolah. Informasi dan data yang menjadi lembaga atau sekolah. Area utama adalah sebagai berikut. A. Kekuatan sosial. B. Perlakuan pengetahuan. C. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kelima, peran guru dalam administrasi kurikulum. Kurikulum dalam suatu sistem pendidikan merupakan komponen yang teramat penting. Dikatakan demikian karena kurikulum merupakan penutupan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum sekolah merupakan seperangkat pengalaman belajar yang dirancang untuk siswa sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Mengingat bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab dalam memberikan kemampuan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kurikulum ini harus dipahami secara intensif oleh semua profesional, terutama oleh kepala sekolah dan guru. Kurikulum dapat diartikan secara sempit atau luas. Dan yang terakhir, 6. Prinsip administrasi kurikulum. Kurikulum dibina dalam dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianutnya. Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjawab kurikulum tersebut. Menurut Sudirman ialah 1. Prinsip orientasi pada tujuan. 2. Prinsip relevansi. 3. Prinsip efektivitas. 4. Prinsip efisiensi. 5. Prinsip fleksibilitas. 6. Prinsip integratif. 7. Prinsip sinkronisasi. 8.
prinsip kesinambungan atau kontinuitas. 9. Prinsip objektivitas dan prinsip demokrasi. Baiklah, sekian dari presentasi hasil makalah saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.